Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semua. Baik, kita akan melanjutkan sesi berikutnya dalam presentasi pengenalan mengenai SAFE. Materi berikutnya adalah berkait dengan YKIPS dan 5 sumber penderitaan. Baik, langsung saja. Jadi YKPIS itu sering kita dapatkan istilah ini dalam melakukan SAFE. Ini merupakan bentuk dari suatu powerful prayer atau berdoa yang kuat. Hasilnya seperti apa? Baik, satu-satu kita pertama kali pengertiannya adalah singkatan dari yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan syukur. Nah, kondisi YKPIS ini adalah kondisi yang dianjurkan selama proses tapping berlangsung. Dan ini supaya berhasil, maka kelima hal ini harus dilakukan sehingga diharapkan akan mendukung proses pemulihan kondisi individu itu yang sedang kita healing, baik secara fisik maupun emosinya. Nah, satu persatu kita bahas mengenai YKIPS. Pertama, yakin. Nah, pengertian yakin itu adalah selama ini kita yakin itu bukan pada teknik SAFE-nya. Apakah teknik ini sangat powerful? Ya, tetapi tidak berarti yakinnya pada hal itu. Atau kepada teknik si terapisnya, jadi orangnya yang mengobati atau yang melakukan healing. Jadi bukan seperti itu keyakinan kita. Dan juga bukan PD atau percaya diri, tetapi rubahlah mindset kita bahwa ketika yakin itu yakinnya pada Allah. Kenapa? Kita di sini adalah meyakini pada kuasanya Allah dan maha kasihnya Allah. Jadi di sini yang bekerja pada saat proses penyembuhan itu baik fisik maupun emosi adalah Allah. Kita hanya menjadi perantaranya dengan melakukan SAFE tersebut pada diri kita sendiri ataupun pada saat melakukan SAFE pada orang lain. Jadi ini biasanya dilakukan pada saat kita akan misalnya kalau ini kita sedang save orang lain, maka pada saat salaman, ya Bapak Ibu, misalnya saya akan membantu, saya tidak bisa mengobati Bapak Ibu, tapi yakinlah bahwa Allah yang akan memberikan kesembuhan pada sakit atau emosi Bapak Ibu. Jadi ini harus diberikan pengertian kepada si pasien ataupun pada diri sendiri. Yang kemudian yang kedua, khusyuk. Khusyuk ini bahasa singkatnya sebenarnya kalau kita khusyuk maka kita akan berkonsentrasi. Misalnya pada sholat kita khusyuknya konsentrasi pada apa yang kita kerjakan. Nah, di sini khusyuknya adalah khusyuk penuh pada rasa sakit kita atau pada saat kondisi emosi yang ingin kita hilangkan. Jadi kita harus berkonsentrasi pada rasa sakit dan kondisi emosi yang akan kita hilangkan. Yang kedua, yang berikutnya adalah kenapa perlu khusyuk? Ada 3 manfaat menurut pakar mind body connection berkaitan dengan khusyuk. Khusyuk itu bisa membuat tubuh bisa menjadi lebih mudah melakukan self healing. Yang kemudian kedua, rasa sakit dan penderitaan batin menjadi berkurang. Dan yang ketiga, dengan khusyuk maka ada connection antara kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan lebih mudah turun tangan bekerja untuk memenuhi harapan doa kita. Jadi di sini kata kuncinya konsentrasi, ada connection dengan Sang Maha Pencipta. Nah, berikutnya yang ketiga adalah I-nya adalah ikhlas. Ikhlas ini jadi gambarannya seperti ada pain paradox atau suatu istilah di mana kalau kita makin berontak, makin membuat resistensi, maka akan sulit sembuh dan akan makin berat penderitaan kita. Semakin kita resisten, semakin kita berontak, semakin kita menolak, maka akan sulit makin sembuh. Nah, sebaliknya kalau kita makin ikhlas, makin menerima penyakit kita, makin menerima masalah-masalah yang ada di kita alami saat ini, maka kita akan
lebih mudah mengatasi masalah atau penyakit tersebut. Nah, ikhlas ini adalah kondisi yang terjadi pada saat sekarang. Jadi ada perbedaan antara ikhlas dan pasrah. Ikhlas kita menerima kondisinya saat ini, dan itulah di istilah berikutnya dengan pasrah. Nah, bagaimana dengan pasrah? Pasrah itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang akan terjadi nantinya. Tetapi setelah melakukan dengan usaha yang optimal. Nah, biasanya ini kita memasrahkan kalau kita sudah melakukan usaha yang optimal, misalnya ujian ya, ujian. Setelah kita belajar dengan penuh, mengerjakan tugas itu suatu effort, suatu usaha, ikhtiar, dan hasilnya kita pasrahkan aja kepada Allah. Next, berapa nilai ujian kita dan sebagainya. Termasuk pada pasrah kepada kondisi masa depan kita. Nah, ini menurut menurut Sedona Method yang menurut Lester Levinson, penyembuhan dengan dia menyembuhkan banyak orang gitu ya, dengan satu teknik kunci, yaitu yang disebut dengan let it go, atau ya sudah, pasrahkan saja. Let it go, pasrahkan saja. Kepasrahan ini akan membantu proses penyembuhan dan sekaligus mengkondisikan bahwa kita memasrahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, ini kata-kata kuncinya I surrender all. Jadi saya pasrahkan semuanya, apapun yang terjadi menurut kehendak dari Tuhan. Pasrah. Berikutnya syukur. Nah, syukur, kita harus mendisiplinkan diri dengan selalu bersyukur dalam kondisi seberat apapun yang kita alami. Kita bisa mencari, menemukan, dan mensyukuri apapun yang masih menjadi hal baik yang kita alami dalam hidup kita maupun dalam kesehatan kita. Anda pasti bisa mencari rasa syukur itu sekecil apapun, baik dalam masalah kesehatan atau masalah emosi. Nah, memang rasa syukur ini tentunya ada komparasinya, bisa dibandingkan dengan orang lain. Dan ini dalam rasa syukur ini banyak diungkapkan pada saat kita self-compassion. Ya. Ada satu sesi berikutnya di mana mengakhiri 3P, itu kita juga dilanjutkan dengan self-compassion untuk menunjukkan rasa syukur kita bahwa dalam hidup ini masih ada yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Dengan rasa bersyukur, maka masalah dan rasa sakitnya akan berangsur-angsur membaik dan bahkan hilang. Nah, di akhir sesi tapping, kalau kita ingat, di tapping itu kita akan menarik nafas panjang dan menghembuskan dengan ucapan Alhamdulillah sambil merilis permasalahan atau emosi yang kita alami. Nah, itu YKPIS adalah rangkaian dari proses yang kita lakukan pada saat melakukan self. Baik, jadi kata kuncinya selalu mengucapkan syukur Alhamdulillah. Nah, materi berikutnya kita akan bahas mengenai 5 sumber penderitaan. Jadi ada 5 sumber penderitaan yang membuat kita menjadi terbelenggu. Nah, pertama, menyesali masa lalu. Kedua, tidak menerima masa kini. Ketiga, mengkhawatirkan masa depan. Keempat, tidak bisa memaafkan. Dan yang kelima, meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Nah, hal-hal ini yang membuat kita terbelenggu dengan kondisi kita ini, sehingga proses self berjalan tidak maksimal. Dan ini ya yang akan menjadikan hal-hal yang emosi kita yang harus kita benerin terlebih dahulu dalam personal peace procedure untuk mengatasi 5 sumber penderitaan ini. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya ya. Baik, Bapak Ibu, ini kita lanjutkan penjelasan mengenai 5 sumber penderitaan yang pada nantinya akan kita lakukan dengan pembersihannya dengan menggunakan personal peace procedure atau 3P. Nah, contoh hal-hal yang berkaitan dengan menyesali masa lalu. Sering kita menyesal bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu itu berdampak negatif saat ini. Misalnya berkaitan dengan
mengambil kesempatan atau membuat keputusan yang mungkin dirasa akhirnya salah. Ini contohnya, seandainya saya mengambil kesempatan itu, mungkin nasib dan karir saya akan lebih baik. Ya, kita juga pernah mengalami hal demikian ya. Misalnya kita berkarir di satu perusahaan, kemudian karena ada tawaran berpindah ke tempat yang lain dengan iming-iming gaji yang lebih tinggi, karir yang lebih bagus, dan ketika kita ambil dan dirasakan sekarang hasilnya tidak sesuai dengan harapan, kadang kita menyesal. Nah, hal-hal ini yang kemudian menjadi penyakit emosi yang harus kita bersihkan dalam diri kita, karena kalau ini tidak dibenerin, kehidupan kita selanjutnya akan menjadi beban. Yang kedua, tidak menerima masa kini, jadi kondisi saat ini. Jadi kita sering membandingkan dengan lingkungan atau current condition ya, misalnya kok begini amat sih hidup ini gitu ya. Kemarin misalnya habis di PHK, sekarang masih ada lagi, tiba-tiba ada musibah, misalnya gempa bumi, terus rumah kebanjiran, pokoknya musibah itu rasanya datang terus. Nah, kondisi saat ini kita tidak bisa terima gitu, seolah-olah permasalahan dan penderitaan itu selalu datang. Padahal ini adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menguji keimanan dan keikhlasan kita. Baik, yang ketiga, itu adalah kita mengkhawatirkan masa depan. Nah, untuk apa mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi? Bahkan ini kalau kita dalam agama, itu kan hal yang gaib, yang kita sendiri belum tentu tahu. Kita tidak tahu bahkan 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, bahkan 1 tahun ke depan nasib kita seperti apa. Bahkan kalau kita lihat kondisi sekarang ya, orang yang kelihatan sehat, bisa jadi dia terdampak COVID, 1-2 hari kemudian meninggal. Nah, ini mengkhawatirkan masa depan ya, terus terang kalau kita lihat dalam hal sehari-hari kehidupan kita, misalnya gini, gimana ya? Nah, kalau ini anak-anak muda yang mau berumah tangga, kalau penghasilannya cuma segini, apa bisa membina masa depan, membina keluarga, menikah, ya seperti itu. Nah, misalnya gajinya UMR lah gitu ya. Kalau dihitung itu secara logika memang susah banget ya, untuk karena didesain itu UMR untuk sendiri gitu. Kemudian menikah tentunya punya keluarga. Mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi itu sesuatu yang naif ya, karena tugas kita hanya doa berikhtiar. Nah, apa yang terjadi menjadi rahasia Allah. Jadi nggak perlu kita mengkhawatirkan masa depan, kecuali kita hanya ikhlas dan pasrah dengan ikhtiar yang kita lakukan saat ini. Kemudian yang keempat adalah tidak bisa memaafkan. Nah, ini kalau kejadian sesuatu di masa lalu, perlakuan orang terhadap kita, sehingga kita tidak akan memaafkan, sehingga ada kata-kata, seumur hidup saya tidak bisa memaafkan orang ini terhadap saya dan keluarga saya, misalnya mengambil harta warisan keluarga. Ini juga menjadi sumber pangkal emosi, penyakit emosi. Yang kelima, mengkhawatirkan meletakkan kebahagiaan di mulutnya orang lain. Nah, ini sering banget ya. Kita karena sering membanding-bandingkan kondisi kita, atau mendengarkan perkataan orang lain terhadap diri kita, sehingga kita terbebani dalam hidup kita. Misalnya ya, kalau kata tetangga sih, orang tua yang sukses itu jika anaknya dapat kuliah di PTN terkemuka. Jadi kita bisa seolah-olah mengkomparasi bahwa yang namanya bahagia itu berdasarkan penilaian orang lain. Nah, ini tentu tidak benar, karena yang kebahagiaan itu relatif. Orang yang tidak berpunya juga bahagia, orang yang memang kaya juga bahagia gitu. Jadi kebahagiaan sesuatu yang relatif, dan kita tidak perlu menggantungkan kebahagiaan kita di mulutnya orang lain. Baik, ini penjelasan singkat mengenai apa yang dilakukan dengan pada saat taping dan sebelum kita melakukan 3P, Personal Peace Procedure. Kita mengenai ya tadi YKIPS, selalu kita pada saat melakukan save mengenal yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan rasa syukur. Yang berikutnya 3P ini kita bersihkan karena ada 5 hal yang harus kita bersihkan dari 5 sumber penderitaan. Pertama, menyesali masa lalu.
kedua tidak bisa menerima kondisi saat ini, ketiga mengkhawatirkan masa depan, tidak bisa memaafkan, dan yang terakhir meletakkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Baik, Bapak Ibu, itu saja materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan YKPIS dan 5 sumber penderitaan. Semoga ini bermanfaat. Silahkan ya, dipelajari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.